media pembelajaran digital dalam proses belajar mengajar, serta contoh yang menarik. Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkan pendekatan pembelajaran sesuai dengan dinamika pendidikan negara kita, yakni negara Indonesia, yang berakar pada Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan zaman dan sesuai dengan perkembangan iptek. Pendidikan selalu menjadi sorotan banyak orang, tidak hanya dari pemegang kebijakan tetapi juga pengguna, yakni siswa tersebut. Saat ini dan masa depan, pendidikan akan menjadi tantangan yang akan terus berubah disesuaikan dengan standar pengembangan iptek. Sebagaimana Nurdiansyah juga mempertegas bahwa educational process in the process of the developing students potential until they become the theirs and the development of national culture. Oleh karena itu, Daschle mengatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari rekayasa sosial. Melalui komunitas, pendidikan dapat dibentuk dan diarahkan ke pendidikan yang lebih maju dan lebih mendunia. Pada saat pembelajaran daring seperti sekarang ini, peran media sangat penting untuk membantu guru dalam penyampaian materi yang akan diberikan kepada siswa. Media pembelajaran digital diakui sebagai salah satu faktor keberhasilan dari proses pembelajaran. Maka dari itu, media sangat penting untuk menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik untuk memahami suatu konsep yang sedang dibelajarkan. Dengan adanya media untuk memenuhi suatu konsep yang sedang dibelajarkan, dia membuat pembelajaran itu semakin menarik gitu. Anak-anak jadi termotivasi menggunakan semua inderanya untuk fokus pada pembelajaran. Tidak hanya mendengarkan guru yang sedang ceramah. Jadi pada dasarnya metode ceramah seorang guru sebaiknya itu dipersingkat atau tidak mendominasi. Nah, pada dasarnya pembelajaran dengan metode pembelajaran media digital ini harus dipraktikkan oleh semua pendidik. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan konsep teknologi pembelajaran dari waktu ke waktu, serta jelaskan bagaimana perubahan paradigma educational teknologi ke arah instruction teknologi. Menurut Sally Busri, tahun 1996, adanya inovasi dan modernisasi tidak terlepas dari adanya teknologi. Teknologi seringkali diartikan sebagai peralatan yang serba elektronik, seperti mesin dan komputer. Namun, sebenarnya teknologi juga merupakan aplikasi ilmu pengetahuan yang sistematis. Teknologi pendidikan dalam perkembangannya tidak asli dikembangkan oleh dunia pendidikan. Namun, banyak sekali pengabdosiasian istilah baik dari militer maupun dunia industri pada saat itu. Seperti contohnya, pada Perang Dunia Kedua terjadi perang yang begitu hebat, bukan? Ya. Nah, dalam perang tersebut banyak sekali ilmu-ilmu yang diterapkan, dari ilmu pembuatan bom atau ilmu kimia, fisika. Nah, dari situlah teknologi mulai dikembangkan. Nah, setelah adanya perang itu, banyak ilmu pengetahuan yang sudah diterapkan. Dalam hal ini, mengilhami dunia pendidikan dengan berasumsi bahwa media yang dikembangkan dapat membantu memecahkan masalah dalam belajar, sehingga dapat memudahkan siswa belajar, bahkan dapat belajar secara individual dengan menggunakan teknologi yang ada tersebut. Jadi tidak memerlukan bantuan seorang pendidik secara langsung. Mereka juga dapat langsung memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini. Jadi memerlukan proses yang sangat cepat dan mudah, seperti itu, Mbak.
Teknologi pendidikan adalah teori dan praktek dalam rencana, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, serta mengevaluasi suatu proses dan sumber belajar. Konsep ini dikembangkan oleh AHCT sebagai pembaharuan dari definisi sebelumnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3. Bedakan secara rinci tentang inovasi, modernisasi, dan teknologi, serta mengapa inovasi dalam pembelajaran itu dibutuhkan. Lalu, apakah tujuan diadakan inovasi pembelajaran? Uraikan dengan kalimat Anda sendiri berdasarkan referensi yang faktual. Jika kita berbicara tentang inovasi, tidak terlepas dari kata modernisasi dan teknologi. Walaupun ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda, namun ketiga istilah tersebut memiliki keterkaitan. Untuk dapat memahami dan membedakan ketiganya tentang modernisasi dan teknologi serta kaitannya dengan inovasi. Inovasi berawal dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat. Pencipta inovasi harus memiliki persepsi terhadap kebutuhan masyarakat yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat tempat di mana ia hidup. Jadi pada dasarnya, inovasi itu adalah memikirkan sesuatu yang baru, namun sesuatu tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan bermanfaat tentunya. Itu. Lanjut ke pengertian modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional belum modern ke masyarakat yang lebih maju, yakni masyarakat modern. Di antara tanda-tanda masyarakat yang sudah maju adalah ekonomi yang makmur, politik yang stabil, terpenuhi pelayanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Teknologi adalah sesuatu ilmu yang diterapkan langsung hingga menjadi suatu alat yang memudahkan orang lain. Modernisasi adalah suatu perubahan, suatu teknologi atau peradaban ke arah yang lebih berkembang dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam hal ini, tujuan inovasi pembelajaran adalah agar pembelajaran itu tidak selalu persepsinya tradisional atau hanya dengan metode ceramah. Dengan adanya modernisasi dan teknologi, diharapkan peserta didik akan mampu lebih menguasai materi-materi yang sudah diajarkan oleh para pendidik. Inovasi tersebut adanya inovasi akan memberikan berbagai macam metode, tidak hanya satu tapi berbagai macam, seperti metode mengacungkan tangan atau metode bermain dengan cara memberikan kertas bergantian dengan cara menyanyi dan sebagainya. Sangat banyak sekali inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan. Tujuan inovasi sendiri, selain itu, tujuan inovasi yang berdasarkan dengan modernisasi dan teknologi adalah dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis modern, seperti penggunaan media PowerPoint, video pembelajaran, atau dengan guru memberikan resepsionis dengan video, tidak secara langsung tapi dengan aplikasi animasi berjalan, itu juga bisa seperti itu. Dan pada intinya tujuannya untuk mempermudah pemahaman peserta didik. Untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa penerapan inovasi pembelajaran di kelas sering mengalami kegagalan? Berikan alasannya dan berikan suatu kasus serta bagaimana cara mengatasinya. Tadi saya katakan bahwa inovasi pembelajaran itu sangat penting. Namun dalam penerapannya banyak sekali terjadi kegagalan. Hal ini mengapa? Mari kita kupas ya. Pertama, halangan untuk berubah dari lingkungan yang berkaitan dengan tersedianya sarana dan prasarana untuk berinovasi. Nah, pada dasarnya sarana dan prasarana
sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang inovasi pembelajaran. Yang kedua yakni kurangnya keterampilan agen pembaharuan ketika ketidakmampuan dan dalam menguasai pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam hal kedua ini seorang pendidik harus mampu dan terampil untuk menguasai pengetahuan dan teknologi untuk menjadikan sebagai inovasi pembelajaran. Yang ketiga yakni inovasi yang berpusat hanya pada seorang saja, tidak seluruhnya. Jadi inovasi pembelajaran itu harus mencakup seluruh aspek, semua orang, tidak hanya satu guru saja yang memiliki inovasi pembelajaran, tapi semua guru, semua siswa, semua warga sekolah. Seperti yang keempat yakni guru atau tenaga kependidikan yang bersifat konservatif. Sifat guru yang konservatif tidak mau berinovasi bisa disebabkan oleh tingkat kesejahteraan guru yang rendah karena gaji yang kecil. Pada dasarnya seorang guru harus memiliki hati yang ikhlas, jiwa ikhlas dalam mengajar, tidak mengharapkan gaji yang lebih, atau jika mengetahui gaji yang kecil, guru itu akan malas. Tidak boleh seperti itu. Maka dari itu seorang guru harus memiliki niat yang baik, niat yang tulus untuk mengabdi pada negara, untuk mencerdaskan murid didiknya akan menjadi orang yang sukses. Jika seorang guru memiliki niatan yang tidak tulus dalam mengajar, maka mereka tidak mempunyai semangat untuk mengajarkan inovasi pembelajaran. Lalu contoh kegagalan inovasi di sekolah dan cara mengatasinya. Kita dapat melihat dari penerapan kurikulum 2013 yang dilaksanakan berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam proses pelaksanaannya, banyak guru yang belum mampu memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaannya. Sebagai contoh, di suatu sekolah sudah diberikan fasilitas pendidikan seperti sudah diberikan komputer beserta jaringan internet. Pada guru diberikan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dalam proses pembelajaran. Namun karena tidak memiliki kemampuan dasar mengenai program komputer, mengakibatkan fasilitas yang telah ada sebagai inovasi pembelajaran tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada kasus ini, terjadi kegagalan inovasi yang begitu besar, tidak hanya satu sekolah tapi beberapa sekolah di Indonesia. Pada dasarnya kalau dipikir-pikir, kurikulum 2013 itu memiliki inovasi pembelajaran yang baik, namun gagal untuk penerapannya. Nah, bagaimana cara mengatasi kegagalan ini agar tidak terjadi di kemudian hari? Maka dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru atau mengikuti kegiatan workshop atau seminar yang dapat meningkatkan keterampilan para guru tersebut. Pada upaya tersebut, sangat dibutuhkan peran opinion leader and agent of change, yakni agen perubahan. Dengan demikian, kegagalan inovasi pendidikan di sekolah dapat teratasi.